Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan ngerasa, kok kayaknya ada yang salah ya di dunia ini? Perasaan yang mengganjal gitu, bahwa meskipun teknologi kita makin canggih, ada sesuatu yang fundamentalnya melenceng, baik dalam hidup kita pribadi maupun di dunia secara luas. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Dengan semua kemajuan teknologi yang luar biasa ini, harusnya hidup kita makin gampang kan? Tapi kok rasanya malah sebaliknya, malah makin berat. Ini kan sebuah paradoks yang aneh, dan kayaknya banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Dan rasa gelisah ini bukan cuma di kepala kita doang loh. Ini nyata. Kita lihat aja, biaya hidup makin mahal. Di mana-mana orang gampang banget berantem. Masalah kesehatan mental, wah jangan ditanya. Belum lagi perang yang nggak ada habis-habisnya. Kelihatannya sih masalahnya beda-beda ya, nggak ada hubungannya. Tapi, gimana kalau semua masalah tadi itu ternyata akarnya cuma satu? Sesuatu yang fundamental banget. Saking fundamentalnya, kita sering nggak sadar, yaitu sifat dasar dari uang kita. Biar gampang, yuk saya ajak Anda masuk ke sebuah cerita. Oke, kita sebut aja ini dongeng dua jenis uang. Kenapa dongeng? Soalnya ini cara paling gampang buat ngebongkar ide yang super rumit jadi sesuatu yang kita semua bisa ngerti. Oke, bayangin ya, ada sekelompok orang pintar terdampar di pulau yang kaya banget sumber dayanya. Mereka bisa nih bangun peradaban baru dari nol. Nah, tugas pertama mereka yang paling penting dari semuanya adalah bikin sistem uang. Uang yang adil, yang efisien, biar mereka bisa kerjasama dan tukar-menukar barang dengan lancar. Setelah diskusi alot, akhirnya mereka setuju. Uang yang sempurna itu harus punya 7 sifat. Pertama, harus langka, artinya suplainya terbatas, nggak bisa dicetak seenaknya. Kedua, bisa diverifikasi, gampang dicek asli atau palsu. Ketiga, portable, ya gampang dibawa-bawa lah. Keempat, bisa dibagi jadi unit-unit kecil. Kelima, tahan lama, nggak gampang rusak. Keenam, sepadan, artinya setiap unitnya nilainya sama. Dan yang terakhir, ini penting banget, tahan sensor. Maksudnya, nggak ada yang bisa seenaknya membekukan atau melarang Anda pakai uang itu. Oke, semuanya setuju sama 7 prinsip tadi. Kelihatannya udah solid kan? Eits, tunggu dulu. Tiba-tiba muncul satu perdebatan. Cuma satu, tapi krusial banget. Saking krusialnya, perdebatan ini bakal nentuin nasib mereka dan mecah belah mereka selamanya. Akhirnya mereka pecah jadi 2 kubu. Kubu pertama, kita sebut aja pemimpinnya Satoshi, bilang, aturan uang ini harus dikunci, selamanya, nggak boleh ada yang bisa ngubah. Tapi kubu kedua, pimpinannya Fiatello, punya ide lain. Dia bilang, tunggu dulu, gimana kalau ada keadaan darurat? Kita butuh semacam tombol merah besar. Cuma buat jaga-jaga kalau kita perlu mengubah aturannya. Nah, disinilah bedanya. Aturan yang pasti dan nggak bisa diubah, lawan fleksibilitas yang bisa dikendalikan. Karena nggak ketemu jalan tengah, ya udah, mereka bangun tembok tinggi, pulaunya dibagi 2. Di satu sisi, ada masyarakat dengan uang yang aturannya terkunci selamanya. Di sisi lain, ada masyarakat dengan uang yang punya tombol merah besar. Sekarang, yuk kita intip apa yang terjadi di masyarakatnya Fiatello. Nggak butuh waktu lama, pemerintah di sisi Fiatello kena masalah klasik. Tahu kan? Pengeluaran lebih gede dari pemasukan. Mau pemilu, masa naikin pajak? Nggak populer dong. Jadi, demi kepentingan politik jangka pendek, Fiatello akhirnya klik. Nekan tombol merah itu. Cuma sekali ini aja kok, katanya. Dan, wuss, uang baru pun tercipta buat nutupin defisit. Kelihatannya sih beres ya, masalah selesai. Tapi, di bawah permukaan ada 3 bom waktu yang mulai berdetak. Pertama, harga-harga jadi kacau. Sinyal harga jadi nggak jelas lagi, nggak mencerminkan permintaan dan penawaran asli. Kedua, biaya bisnis naik. Pengusaha jadi harus bayar lebih mahal buat bahan baku, buat gaji karyawan. Dan ketiga, ini yang paling bahaya, inflasi aset. Harga-harga aset kayak rumah, tanah, saham mulai meroket gila-gilaan. Jauh ninggalin kenaikan gaji. Nah, dampaknya kelihatan jelas banget di sini. Inflasi aset ini sebenarnya adalah transfer kekayaan secara diam-diam. Orang-orang yang udah punya aset, yang udah kaya, ya makin kaya. Propertinya, sahamnya, nilainya naik drastis. Sementara kita-kita yang ngandelin gaji doang, daya beli kita kegerus sama biaya hidup yang makin tinggi. Dari sinilah, jurang antara si kaya dan si miskin mulai menganga lebar. Dan masalah ekonomi ini nggak berhenti di situ. Racunnya mulai nyebar kemana-mana, ke tatanan sosial. Coba pikir, kalau harga rumah nggak kebeli, suami istri harus kerja banting tulang, waktu buat keluarga jadi korban. Akhirnya orang jadi malas punya anak. Orang juga jadi malas nabung. Buat apa? Nilai uangnya turun terus. Frustrasi ini bikin masyarakat jadi cemas, gampang stres, yang ujung-ujungnya meledak jadi krisis kesehatan mental dan masalah-masalah sosial lainnya. Dan disinilah lingkaran setannya dimulai.
Setiap ada masalah baru, pengangguran naik, krisis kesehatan, yang sebenarnya akibat dari kebijakan sebelumnya, pemerintah datang sebagai pahlawan. Kami akan selesaikan. Dan gimana cara bayarnya? Ya tentu saja, klik, tekan lagi tombol merah itu. Jadi makin banyak uang dicetak, makin banyak masalah muncul. Makin banyak masalah muncul, makin banyak uang yang harus dicetak. Terus aja gitu, muter-muter. Oke, sampai sini mungkin kedengarannya kayak cerita fiksi biasa ya, cuma dongeng. Tapi sekarang saatnya kita buka tirainya, karena dongeng ini sebenarnya adalah cermin dari dunia kita sekarang. Bayangin, setelah puluhan tahun, tembok pemisah itu mulai retak. Orang-orang di sisinya Fiatello yang tiap tahun lihat tabungannya nilainya berkurang 7%, sekarang bisa ngintip ke sisi seberang, ke dunianya Satoshi. Dan apa yang mereka lihat? Dunia di mana nilai uang mereka justru naik 3% setiap tahun. Wah, beda banget kan? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Kalau cerita masyarakat Fiatello yang ancur-ancuran ini kedengarannya familiar banget, lantas siapa sih Fiatello di dunia nyata? Jawabannya ada di dompet kita. Uang Fiatello itu ya sistem uang kita sekarang ini, yang diwakili oleh dolar AS dan mata uang fiat lainnya. Sama persis kayak uangnya Fiatello, uang kita itu rusak di 2 poin krusial. Dia tidak langka karena bisa dicetak kapan aja, dan dia tidak tahan sensor. Pemerintah bisa membekukan rekening Anda kapanpun mereka mau. Ini bukan dongeng lagi, ini data. Coba lihat angka ini. Cuma buat tahun 2024 aja, pemerintah AS diperkirakan bakal defisit hampir 2 triliun dolar. Angka segitu gedenya mustahil ditutup cuma dari pajak. Jadi apa pilihan yang tersisa? Yaitu tadi, menekan tombol merah besar, cetak uang lagi. Dan kalau kita zoom out, lihat gambaran besarnya, angkanya lebih gila lagi. Utang nasional AS itu udah lebih dari 36 triliun dolar. Ini tuh tumpukan janji yang secara matematis mustahil bisa dibayar lunas. Satu-satunya cara biar sistem ini nggak ambruk ya, terus-terusan cetak uang baru. Yang artinya itu adalah pajak tersembunyi buat kita semua yang kerja keras dan nabung. Oke, saya tahu. Kedengarannya suram banget ya. Tapi tenang, di tengah kekacauan ini ada harapan. Ada jalan keluar. Ada jalan menuju uang yang sehat. Sebenarnya, ekonom hebat F.A. Hayek udah ngomongin ini dari dulu banget. Tahun 1984 dia bilang, saya nggak percaya kita bakal punya uang yang bagus lagi sebelum kita ambil alih dari tangan pemerintah. Yang bisa kita lakukan cuma, dengan cara yang cerdik, kita perkenalkan sesuatu yang nggak bisa mereka hentikan. Dan sesuatu yang nggak bisa mereka hentikan yang dibilang Hayek itu, sekarang ada. Kabar baiknya, Satoshi itu nyata. Uang yang sempurna dari pulaunya Satoshi, yang aturannya dikunci oleh matematika, yang suplainya pasti, yang kebijakannya nggak bisa diubah-ubah, itu ada di dunia nyata. Solusinya adalah Bitcoin. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau ternyata begitu banyak masalah besar di dunia kita, kesenjangan, perpecahan sosial, kecemasan, semua akarnya dari sistem uang yang rusak, coba bayangkan deh, kalau kita bisa benerin uangnya, jangan-jangan kita juga bisa mulai benerin dunia?